Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada sesi video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal ya, sekaligus pembahasan materi dan konsep dasar ya terkait soal-soal yang biasa keluar di UTUL UGM. Di sini kita punya kumpulan soal dari tahun 2011 sampai 2019 ya. Untuk teman-teman persiapan ujian tulis UGM tahun 2020. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan soal, kita lihat dulu sebaran soal berdasarkan bab ya, yang paling sering keluar soalnya bab apa gitu ya di mapel biologi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, kita kelompokkan babnya berdasarkan materi kelas per kelasnya ya, ada materi kelas 10, 11 dan 12. Teman-teman bisa lihat di situ di materi kelas 10 dari 9 atau 10 bab ya, ada 3 bab penting ya yang paling sering keluar soalnya. Saya pakai warna hijau di situ ya. Di antaranya ada Kingdom Plantae ya. Dari tahun 2011 sampai 19 kita nemukan 9 soal. Kemudian Kingdom Animalia yang paling banyak ini ya, kita ada 15 soal. Kemudian bab ekosistem ada 11 gitu. Adapun yang kita merahin itu artinya kita kurang prioritas ya untuk kita pelajari. Di situ ada virus, kita nemukan 3 soal aja, protista 2 soal, fungi atau jamur 1, keanekaragaman hayati 3 nomor, kemudian pencemaran lingkungan 3 nomor ya. Adapun yang Kingdom Archaea dan Bakteria itu ada 5 nomor, itu pertengahan lah kurang lebih ya. Kemudian di materi kelas 11 ya, yang paling banyak adalah soal tentang struktur dan fungsi dari sel, kemudian disusul oleh sistem endokrin, sistem hormon, dan kemudian ada sistem reproduksi. Ini yang akan kita fokuskan babnya ya. Kemudian bab-bab yang lain ya, mungkin kalau ada sisa waktu nanti kita akan bahas ya, seperti jaringan tanaman juga sebenarnya bisa ya kita nambahnya, artinya ada 4 bab ya, ditambah bab jaringan tanaman ya. Sisanya dari sistem pencerna, sistem respirasi, sistem sirkulasi ya, sistem saraf ya, itu agak kurang diprioritaskan ya untuk kita pelajari. Kemudian materi kelas 12 yang paling banyak adalah tentang metabolisme, ada 14 nomor di situ. Kemudian disusul tentang pertumbuhan tanaman, kemudian perkembangannya ya. Di sini belajar tentang bagaimana tanaman memperoleh nutrisi, kemudian bagaimana mereka melakukan adaptasi terhadap lingkungan yang kemudian berpengaruh terhadap perkembangannya. Maka di situ juga kita akan belajar tentang hormon-hormon pada tanaman ya, dari auksin dan auksin, sitokinin, giberelin dan seterusnya. Kemudian disusul oleh bab materi genetik, kita belajar DNA dan RNA, konsep replikasi, transkripsi, dan tentang translasi ya, tentang sintesis protein. Kemudian disusul oleh bab bioteknologi ya, ada 10 nomor. Kemudian bisa juga sebenarnya ada bab evolusi, ini ada 7 nomor ya, maka kurang lebih ada 5 bab penting di sini. Kemudian boleh ditambah tentang bab hereditas. Yang lainnya sel reproduksi sel dan mutasi ini agak kurang ya. Maka teman-teman, pada kesempatan hari ini, pada kesempatan segmen video ini, kita akan belajar bab hewan ya, Kingdom Animalia. Kita mulai. Ini ada satu soal ya. Kita baca dulu, ini keluar di tahun 2019. Pertanyaannya sangat-sangat mudah sebenarnya kalau teman-teman kuasai konsep dasarnya. Insya Allah 5 tahun terakhir pertanyaan di UTUL UGM gini-gini aja bentuk soalnya. Bisa teman-teman lihat, organisme multiselular dengan jaringan sejati. Kemudian punya ciri yang kedua, dia simetri bilateral. Kemudian dia triploblastik acelomata. Ini adalah ciri filum yang mana ya, dari kingdom hewan ya, animalia. Maka ini ada berapa? Ada 4 kata kunci ya, yaitu tentang jaringan sejati ya, kemudian simetri bilateral, konsep triploblastik, kemudian konsep acelomata. Ini apa nih? Maka teman-teman, untuk menjawab soal ini kita harus kuasai bagaimana
pengelompokan hewan ya berdasarkan 5 ciri dasar yang akan kita sebutkan nantinya. Nah, ini adalah gambaran ya pengelompokan hewan ya, klasifikasi hewan berdasarkan 5 ciri dasar ya akan kita sebutkan nanti. Tapi sebelum ke sana ya kita ulang-ulang lagi materinya tentang pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup ya secara umum ya, yaitu menjadi 3 domain di sini berdasarkan sistem klasifikasi yang terbaru. Makhluk hidup ada 3 domain, archaea atau bakteria sama eukarya. Pengelompokan ini sendiri adalah pengelompokan atau sistem klasifikasi terbaru. Kalau kita mengikuti sejarah klasifikasi makhluk hidup, di awal-awal ilmu taksonomi atau pengelompokan makhluk hidup, ada seorang pakar ya, pakar taksonomi, dan dia juga pakar di banyak bidang, namanya Aristoteles ya. Pada zamannya dia ya, Aristoteles ini mengelompokkan makhluk hidup itu cuma ada 2 macam. Kata dia kalau bukan hewan ya tanaman gitu ya. Bedanya apa tuh? Kalau tanaman secara umum karena dia bisa fotosintesis, bahasa sederhananya kalian kan bisa membuat makanannya sendiri gitu. Karena dia bisa bikin makanannya sendiri, dia nggak butuh nutrisi dari organisme lain gitu ya. Jadi melalui proses fotosintesis, kemudian dia bisa membuat membuat makromolekul yang dia butuhkan untuk menyusun tubuhnya. Dia cukup ambil dari tanah, dari air, dari udara. Dia tidak butuh makhluk hidup lain gitu, maka dia nggak makan dari makhluk hidup lain. Maka dia nggak butuh bergerak untuk mengambil makanan ya. Dia stay in their place ya, tetap di tempatnya gitu. Maka inilah ciri secara umum dari tanaman. Maka semua makhluk hidup yang tetap di tempatnya di zamannya Aristoteles dimasukkan ke tanaman. Termasuk di sana adalah kelompoknya selain tanaman secara umum ada jamur ya, fungi. Masuk di sini dulu jamur nih. Kemudian ada ada alga ya. Kemudian ada tanaman secara umum ya, tanaman secara umum itu masuk di kingdom Plantae. Sisanya itu masuk di kingdom hewan. Cirinya apa? Karena dia nggak bisa membuat molekulnya sendiri ya, biomolekulnya sendiri. Dia nggak bisa bikin molekul yang akan digunakan untuk menyusun tubuhnya gitu, yang dengan cara diambil dari alam nggak bisa dia gitu, dari senyawa anorganik kalau secara kerennya, bahasa kerennya ya. Maka dia harus memperolehnya dari makhluk hidup lain dengan cara memakan makhluk hidup yang lain gitu. Kalau dia pengen makan makhluk hidup lain, maka dia butuh bergerak, teman-teman. Maka ciri hewan di situ adalah dia harus bergerak gitu. Kemudian dia memperoleh makanan dengan cara memakan makhluk hidup yang lain gitu. Maka pada zamannya Darwin ya, secara umum makhluk hidup itu ada 3 ya. Meskipun mungkin di zaman itu orang belum punya mikroskop ya, belum tahu mungkin konsep protista, tapi secara umum ya protista artinya masuk di sana gitu. Protista ini masuk hewan ya. Kemudian ada istilahnya hewan parazoa. Jadi hewan bisa ada 3 lah. Protista, parazoa. Proto artinya hewan awal, para artinya pertengahan. Yang lebih kompleks hewan sejati istilahnya metazoa gitu ya. Hewan metazoa. Nah, ini adalah sistem klasifikasinya Aristoteles. Nah, kemudian di sistem klasifikasi yang lebih baru lagi ya, disusun oleh pakar taksonomi namanya Whittaker ya. Dia mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5. Ada istilahnya 5 kingdom ya. Jadi selain Plantae dan Animalia ya, dibentuk atau dibikin kingdom yang lain yaitu fungi, jamur. Jadi
fungi atau jamur dikeluarin dari pelantai. Di antara alasannya karena pelantai ini kan harus autotrof gitu ya. Di ciri yang terbaru sistem klasifikasi 5 kingdom, tanaman harus autotrof gitu. Maka fungi atau jamur dikeluarin dari pelantai dan dia bikin kingdom sendiri begitu ya. Begitu juga dari kelompok animalia ya. Itu masuk kingdom yang baru namanya protista. Ya, protista di sini terbagi 3 ya. Semuanya berasal dari 3 kingdom yang atas gitu ya. Ada protista dari animalia yaitu protozoa. Maka protozoa yang asalnya berasal dari hewan atau yang awalnya berada di kelompok hewan, protozoa ya, diperbagi ya. Protozoa awalnya di sini dia ditendang keluar dari animalia, maka animalia tersisa 2 yaitu parazoa dan ya, metazoa. Ya, maka keluar ke sana dia. Alasannya karena hewan harus punya ciri multi apa teman? Seluler ya, bersel banyak. Sementara semua protozoa itu uniseluler, maka dia ditendang keluar ya, karena dia nggak punya syarat multiseluler, akhirnya masuk di kingdom buangan. Jadi protista ini boleh disebut kingdom buangan, mirip Australia ya. Negara Australia itu negara orang-orang buangan ya. Nah, sama protista ini ada buangan dari animalia, ada buangan dari alga ya, ada buangan dari pelantai. Alga ini dulu masuknya pelantai ya. Tadinya di sini di sistem klasifikasi 2 kingdom ada alga di sini ya teman-teman. Sekarang ditendang keluar dari pelantai, dia masuk di protista mirip tanaman ya. Alasannya apa? Di antaranya mungkin kalau tanaman itu bersifat juga multiseluler ya. Multiseluler, dan secara umum tanaman itu istilahnya bisa menghasilkan embrio. Tanaman itu harus embrio pita. Pita itu tanaman, embrio ya. Tanaman menghasilkan embrio. Alga nggak bisa gitu, maka dia dikeluarin dari tanaman, masuk di kingdom buangan yaitu kingdom protista. Kemudian berkumpul lagi satu ini yaitu dari kelompoknya fungi, jamur, yaitu protista mirip jamur ya. Protista mirip jamur ada 2 sebenarnya. Ini kita tulis satu aja, teman-teman boleh nulis lebih lengkap. Ada namanya Oomycota, jamur air ya. Oomycota, air, mycota jamur. Yang kedua Myxomycota, oleh kita lengkapin aja deh. Teman-teman lengkapi aja Myxomycota, belakangnya sama tulisannya mycota gitu. Maka ada jamur air dan jamur lendir gitu ya, lebih lengkap. Maka kemudian ada kelompoknya Monera, ini kelompoknya bakteri ya. Ada 2 di sini sebenarnya, ada bakteri ya, atau boleh eubakteri, bakteri sejati, sama archaea masuk Monera sini. Bakteri yang hidup di daerah yang ekstrim ya, archaea dan eubacteria gitu. Namun di sistem klasifikasi yang terbaru ini berdasarkan urutan bahasa genetik ya. Kalau sistem klasifikasi 2 kingdom dan 5 kingdom itu berdasarkan ciri yang nampak, tak lihat selnya, bentuk selnya ya. Kemudian ada tidaknya organ tertentu di badannya ya, tentang misalnya ada tidaknya kaki ya, atau tangan, atau mungkin tentang sisik, ada tidaknya sisik, ada tidaknya sayap, ada tidaknya atau tipe pembuluh darahnya ya, macam-macam ciri fisik. Sementara yang sistem klasifikasi terbaru yang 3 domain ini berdasarkan urutan basa DNA-nya, maka lebih canggih ya. Maka makhluk hidup dikelompokkan menjadi 3 ya. Ada domain bakteria, domain archaea, dan domain eukarya.
Domain bakteri dan domain archaea ini asalnya dari satu kingdom di sistem klasifikasi 5 kingdom, yaitu kingdom Monera awalnya. Nah, dia cerai ya, dia pisah di sini, membentuk domain sendiri-sendiri. Ya, adapun empat kingdom yang lain, Plante, Fungi, dan Animalia dan Protista, dia masuk satu kelompok di sini di bawah domain Eukarya gitu ya. Maka di sini teman-teman bisa lihat pembagian umumnya dari 3 di kingdom itu dari 3 domain ada 6 kingdom. Karena kenapa? Karena dari satu domain dari domain archaea keluar satu kingdom, dari domain archaea ya, bakteri yang hidup di daerah ekstrim, keluar satu kingdom archaea. Kemudian dari domain bakteri keluar juga satu kingdom, yaitu kingdom bakteri, dan dari domain eukarya keluar 4 kingdom ya. Maka ini dihasilkanlah 4 kingdom dari domain eukarya. Maka totalnya ada 6 kingdom. Ya baik teman-teman, kita akan lanjutkan materinya di sesi video yang berikutnya ya. Oke.